Ya, jadi tahun 2005 saya sudah berkecimpung menangani masalah angka kredit ini. Yang perlu diketahui adalah jenjang pangkat. Ya, ada pangkat penata muda. Nah, Jadi penata ada muda. pangkat, ada golongan rungan. Ya. Jadi menurut mereka tuh ribet gitu ngurus naik Bukan ribet, pangkat Mbak, gitu. iya. Makanya Iya. mungkin teman-teman juga baru tahu ini gitu. Saya juga agak-agak minim nih, Jadi Pak. sekarang teman-teman bisa menilai diri sendiri. Saya ini di pangkat. jabatan Nah, saya posisinya apa di mana gitu. gitu ya? Mereka kan taunya jabatan saya sebagai kepala guru. sekolah, Iya. sebagai wali kelas gitu. Iya. Sekarang jadi makin tahu nih. Jadi teman-teman udah mulai paham tentang apa sih pangkat kalian tuh di mana gitu. Oh, saya 3A gitu kan. Golongannya 3A. Nah, ternyata ada pangkat, ada golongan, ada ruang tadi Pak ya. Kalau A, B, C itu ruang. Kalau misalnya 3, 4 itu berarti golongan. Nah, kalau penata itu tadi pangkat ya. ya. Okay. Lalu tadi kan ada namanya angka kredit, Mbak. Setiap jenjang, setiap pangkat itu ada angka kredit minimalnya. Itu harus ketahui. Jadi kalau golongan 3 itu angka kreditnya berapa ya minimalnya, itu harus tahu. Bapak Ibu semua harus tahu. Jadi kalau 3 itu 100. 3A 100. 3B 150. Ya. Kemudian 3C 200. Nah, itu untuk penetapan angka kreditnya itu tertulis melalui apa gitu, Pak? Jadi tadi kan kita bicara tentang yang guru nih awal-awal masuk kan kita diangkat jadi CPNS gitu kan. Nah, setelah jadi CPNS kan mereka nggak tahu nih gitu lah. Saya mesti ngapain setelah ini gitu. Ya hanya mungkin ya ngajar aja. Setelah itu mereka nggak ngerti saya mesti gimana. Terus nanti untuk jalan ke PNS harus seperti apa gitu Pak. Mungkin kalau menurut Permen tadi nomor 16 ya Pak ya tahun 2009 mungkin ada peraturan yang dijelaskan di situ ya Pak ya tentang setelah CPNS nih teman-teman nih mesti ngapain nih Pak setelah itu. Oh gitu. Baik ya. Jadi yang penting tadi ya teman-teman harus tahu pangkat, kemudian jenjang jabatan, kemudian kalau golongan atau jenjang jabatannya pertama, kemudian pangkatnya penata muda, angka kreditnya berapa, nah itu udah saya sampaikan tadi ya. Mungkin sudah. Dan itu Bapak Ibu bisa dilihat di Permenpan RB 16 2009. Nanti teman-teman bisa download, bisa mempelajari ya. Lebih detail ya lebih detail di situ. Nah, kemudian tadi Mbak Nima menyampaikan kalau CPNS datang nih, terus apa yang dilakukan gitu ya Mbak ya? Pertanyaan seperti itu. Iya, baik. Jadi kalau teman-teman begitu diangkat CPNS lapor ke sekolah ya terus ngapain ya gitu kan ya. Yang pasti sih kalau baru-baru itu mengikuti arahan dari BKD ya dia adalah mengikuti mengisi buku kuning dan lain sebagainya kan. Nah setelah guru itu melaksanakan proses belajar mengajar kan apa yang harus dilakukan ya pertama adalah mengikuti program induksi guru pemula. Oh PIGP. PIGP, program induksi guru pemula. Kemudian yang kedua adalah biasanya mengikuti prajabatan, ya, diklat prajabatan. Jadi induksi itu dapat sertifikat. Iya, Mbak. Setelah itu baru prajabatan. Iya, jadi prajabatan itu setelah CPNS ke sekolah itu bisa dilakukan di sekolah itu ya. Berapa lama program induksi guru pemula? 1 tahun, Mbak. Bisa sampai 1 tahun. Memang 1 tahun aturannya, iya. Jadi ada di Permendiknas nomor 27 tahun 2010 di situ diatur bahwa PIGP ya. Prosesnya 1 tahun. Iya, proses 1 tahun. Itu orientasi pembelajaran bagi CPNS. Tapi itu khusus guru Mbak. Khusus guru. Kalau CPNS mungkin di dinas-dinas lain mungkin tidak ada. Fungsional yang lain nggak ada. Iya. Kayak dokter tadi. Iya, mungkin istilahnya berbeda. Ya kita nggak paham. Kita khusus di guru gitu ya. Kemudian setelah PIGP, kemudian yang saya sampaikan tadi terkait dengan prajabatan itu
tinggal menunggu, Mbak. Biasanya dari BPSDM, ya. Prajabatan yang sekarang disebut dengan Latsar. Apa itu, Pak, Latsar itu Latsar? pelatihan dasar. Pelatihan dasar. Iya, iya. Oh, jadi sekarang kalau orang dulu kan, oh iya itu teman prajab saya gitu. Nah, Sekarang berarti iya. itu teman Latsar gitu. Betul, ya. Harus up to date nih Iya. teman-teman nih. Nah, itu Kalau sih, zamannya saya masih prajab. Prajab Pak. ya, sekarang namanya Latsar. Oh iya. Nanti ketika Latsar sudah selesai, maka dapat sertifikat. Nah, kalau sudah dapat sertifikat untuk ngurus 100%. Ke Nah, PNS. iya dari ya. CPNS menjadi PNS. PNS. Itu syaratnya sudah mengikuti Latsar itu. Iya. Jadi tidak langsung diangkat PNS. Dan harus induksi tadi. ya induksi itu ya dilaksanakan ketika guru itu ada di CPNS itu ya selama 1 tahun. 1 tahun. Ya gitu. Betul. Mbak, yang dilaksanakan. Kemudian yang lain seperti mengurus kartu taspen dan lain sebagainya Itu pada itu saat sudah berjalan. PNS. Kalau taspen tidak, Mbak, biasanya sudah dikoordinir dari Dinas Pendidikan itu pada saat masih CPNS gitu. Setelah Latsar atau prajabatan dulu ya, Iya. itu kan terus kemudian teman-teman dapat SKPNS. Mm-mm. Nah, udah mulai naik nih Pak ke PNS. Ya. Nah, mereka bingung lagi nih setelah itu ngapain Pak? Oh iya, yang dilakukan apa lagi Iya, gitu ya? betul. Ya. Nah, yang dilakukan adalah mengurus atau mengusulkan PAK pertama dan PBJG. Pak pertama. PAK itu apa? PAK itu adalah penetapan angka angka kredit, ya. PBJG. Ada Dupak, ada Pak Pak. Oh iya, iya. Kalau Dupak apa? Kalau DUPAK itu daftar usulan penetapan angka kredit. Nah, itu Bedanya? dibuat dari sekolah, Mbak. Usulan dari sekolah gitu Itu dibuat. Dupak. DUPAK namanya. Jadi sekolah yang buat itu namanya Dupak. Ya, diusulkan ke untuk jenjangnya ya, Sidin. ya, kalau tinggal alurnya, kalau iya, ya, alurnya nih, Pak. kalau sekarang ini saat diusulkan secara berjenjang. Jadi dari sekolah kemudian di Sudin. Nah, baru nanti ke dinas ke pendidikan. dinas, ya. Nah, itu masih dalam bentuk Dupak tadi. Iya, iya. Nah, setelah dari dinas baru namanya Pak. Iya, Penetapan angka kredit. iya. Nanti itu sebenarnya nanti Mbak itu ya, tapi nggak apa-apa. Sekarang hanya antara PAK dengan DUPAK DUPAK, dulu ya. Kalau DUPAK itu daftar usulan penetapan angka kredit itu yang dibuat dari sekolah. Tapi kalau PAK itu adalah penetapan angka kredit itu sudah berbentuk SK yang diterbitkan dari Dinas Pendidikan. Oh. Itu ya. Nah, kemudian untuk mengusulkan PAK pertama dan BPJG itu ada syarat tertentu, Mbak. Apa itu? Ada syaratnya. Apa itu? Iya. Banyak syaratnya. Enggak, ada 4 utamanya. 4. Iya. Syarat utamanya 4. Iya. Oke, yang pertama Pertama, guru itu harus sudah PNS. PNS Nah, ya. PNS. Kalau PNS berarti otomatis udah 100% ya, Mbak? Ya, udah 100%. Oke. PNS. Kemudian golongannya 3A. Minimal 3A. 3A. Kemudian memiliki sertifikat induksi. Tadi yang saya sampaikan, ya kan? Yang bisa diurus pada saat kita CPNS Iya, ya. jadi induksi dilaksanakan. atau PIGP. Ya, iya, dilaksanakan dalam waktu 1 tahun. 1 tahun. Itu ya, itu. Jadi PIGP itu dilaksanakan selama 1 tahun. Setelah selesai, ya. Kemudian si guru itu membuat laporan, ya, membuat laporan induksi, kemudian diserahkan atau dilaporkan ke suku dinas pendidikan. Di sana divalidasi oleh tim penilai dan pengawas. Kemudian nanti dilanjutkan ke dinas pendidikan dasar, dinas pendidikan untuk mendapatkan sertifikat induksi, gitu ya. Kemudian yang satu lagi adalah harus memiliki sertifikat pendidik, Mbak. Sertifikat pendidik. Iya, sertifikat pendidik. Jadi yang pertama tadi harus 100% PNS. Ya. Minimal tadi Golongan 3A. golongan 3A, punya sertifikat PIGP atau induksi. Iya. Yang keempat sertifikat pendidik. Iya, Nah, sertifikat untuk pendidik. sertifikat pendidik itu teman-teman harus melalui, kalau nggak salah itu pendidikan profesi guru ya Pak ya? Iya, PPG ya? iya, dan itu yang menyelenggarakan adalah kementerian. Kementerian. Iya. Jadi bukan dinas pendidikan. Bukan dinas ya? pendidikan. Jadi teman-teman mohon tidak salah
tidak salah apa tuh, salah mengartikan. Kok lama banget sih, gimana sih dinas pendidikan Nanti kan? kok bawa-bawa dinas pendidikan gitu, padahal Jadi kan- PPG itu program kementerian. Ya kementerian gitu, gitu ya. Ya makanya kan teman-teman kemarin tuh sempat yang menjalani pretest atau pretest PPG itu nunggu kok belum ada pengumuman gitu kan. Sempat awal-awal corona nggak ada tuh Pak, 1 tahun Iya, kalau nggak salah iya, nggak ada PPG iya. gitu kan. Terus mereka kan jadi tanya kemana sih, di dinas lantai berapa gitu, padahal itu kan program dari kementerian ya Pak ya. Oleh sebab itu guru harus aktif di SIM PKB-nya Mbak. Ngecek SIM PKB. Iya, ada di Iya, situ betul. kan. Jadi semua informasi terkait dengan guru bisa melihat di SIM PKB. SIM PKB. Ya. Jadi nanti mungkin ada panggilan gitu ya Pak Iya. ya. Jadi Memang ya bersabar Mbak, bersabar. itu Pak kendalanya di situ. Ya, oleh Kalau sebab itu saya menyarankan teman-teman mungkin Bapak Ibu guru punya anak ini ya, kemudian kuliah di pendidikan. Kalau setelah selesai S1, saya sarankan untuk langsung ambil PPG. itu di semua kampus sudah ada. Ya, tidak semua kampus ya. Mungkin Tapi, tertentu ya, ya. tertentu. Sudah Kayak menyediakan UNJ langsung pasti PPG. ada, Ada. UNJ, UHAMK gitu ya. Itu khusus pendidikan. Jadi nanti dia langsung punya sertifikat pendidik. Betul. Jadi ke sekolah sudah bawa sertifikat pendidik, tidak mengantri lagi dari kementerian. Oh. Dan ketika guru itu bersaing untuk CPNS ujian, itu nilainya sudah tinggi, Mbak. Iya. Misalnya Mbak Nima S1 keguruan, kemudian saya S1 keguruan juga tapi sudah sertifikat pendidik. Itu nilainya lebih gede dari saya. Kenapa bisa begitu Pak? Itu sertifikat pendidik itu. Oh. Iya. Iya. Dan itu waktunya tidak Dan lama, itu bisa langsung hanya didapat 1 pada tahun. saat kita setelah kuliah S1 langsung bisa ambil gitu Iya, ya. iya. Gitu, Ya, Mbak. betul. Oke. Jadi tadi tahapannya kalau sudah CPNS kita persiapan untuk induksi atau PIGP. Betul. Setelah itu latsar ya sekarang Iya. atau dulu mungkin prajabatan. Prajabatan, ya kan? Prajabatan atau latsar atau pelatihan dasar. Kemudian PNS 100%. Nah, setelah itu apa yang dilakukan? Persiapan untuk usulan PPJG Ya, pertama dan PPJG. Jadi PPJG pengangkatan pertama Jabatan fungsional fungsional guru. Ya. Nah, tadi PPJG tadi syaratnya 4. S1 100% PNS, kemudian punya sertifikat PIGP atau induksi dan sertifikat pendidik. Itu syarat intinya, ya. Tapi yang Mungkin lain kalau banyak. Yang lain mah ya. pasti ada, lampirkan SK CPNS ya itu. Ya karpet, Nah, karpet. kemudian SKP 2 tahun terakhir itu Iya, kan SKP kepegawaiannya. Tapi utamanya ini adalah 4 tadi. 4 tadi. Oke. Dari 4 itu salah satu tidak ada, Nggak bisa nggak ya? bisa. Nggak bisa PPJG. nggak bisa PPJG. Nah, PPJG ini penting banget, Mbak. Untuk apa itu, Pak? Untuk kenaikan pangkat dari 3A 3B itu Jadi harus kalau udah ada 3A PPJG. nggak bisa ke 3B kalau belum PPJG. Betul. Aduh, kalau teman-teman udah punya sertifikat pendidik sih mungkin bisa, tapi kalau yang belum nih Pak, banyak nih teman saya yang belum punya sertifikat pendidik, belum bisa PPJG dan akhirnya terpending untuk naik pangkatnya ya Pak ya. Iya, jadinya tertunda lah Tertunda. ya. Jadi lama Pak. Jadi lama. Jadi untuk waktu dari 3A ke 3B itu berapa tahun sih Pak? Ya, 3. Kalau Tadi kalau mengenai angka kredit 100 ya? itu kan Oh, jumlahnya 3A, 3A angka kreditnya. 100, 3B 150. 150. Ya. Nah, untuk maksudnya kita sudah PNS 100% 3A mau ke 3B nih Pak. Itu minimal, ada minimalnya nggak, harus berapa tahun saya PNS dulu baru nanti naik ke 3B. Baik ya, kalau di aturan di Permenpan RB 16 2009 itu Mbak tentang kenaikan jabatan guru, di pasal 16 itu bahwa kenaikan pangkat guru dapat dipertimbangkan paling singkat itu 2 tahun dari pangkat terakhir. Dari 2 tadi tahun dari pangkat terakhir. Ya. pangkat terakhir itu 3A misalnya, berarti 2 tahun dari itu. Ya, nanti saya ini Mbak, saya lanjutkan dulu Mbak ya. Iya, 2 tahun dari pangkat terakhir, kemudian memenuhi persyaratan angka kredit yang telah ditentukan. Berapa? Ini kalau guru sudah pernah naik pangkat ya. Angka kredit yang disyaratkan tadi Pak, kalau 3A 100, 3B 150, 3C 200, 3D 300 itu angka kredit yang harus ditempuh gitulah ya. Nah, kemudian
paling singkat 2 tahun. Itu apabila guru sudah pernah naik pangkat. Bagaimana kalau belum pernah naik pangkat? Kalau 3 kan belum pernah naik pangkat, pernah, Bang. Iya. Maka kalau 3 itu kan tadi yang dilalui seperti tadi ya, harus melalui induksi, sertifikat induksi, PPJG, kemudian PPJG itu nanti bersamaan dengan penetapan angka kredit yang pertama. Jadi mengusulkan penetapan angka kredit yang pertama sekaligus mengusulkan PPJG, pengangkatan pertama jabatan fungsional guru. Jadi yang terbit duluan pak pertama dulu, Mbak. Nah, pak pertama itu nanti tertuang angka kredit misalnya 180 TMT 1 Oktober 2020 misalnya gitu ya. Nah, angka kredit yang dituangkan di situ akan dituangkan di SKPPJG, Mbak. Di jabatan SKPPJG itu ada jumlah angka kreditnya. 180 contohnya tadi. Iya, misalnya 180 atau 175 atau berapa atau 160. Ya pokoknya minimal kalau 33B itu 150 ya. Iya. Tapi kalau pak pertama aja tidak mencapai 150. Minimal 100. Kalau tapi udah harus 100 lebih dari 100. Nggak boleh lebih dari 150. Kalau 150 berarti sudah menyamai 3P, Mbak. Iya. Jadi kalau pak pertama itu maksimal 149 kan gitu kan? 149, di berapa? pertama tadi ya. Nggak boleh 150. Gitu. Kalau 150 menyamai 3B. Iya, kalau di pak pertama terbit di Oktober tahun 2020. Iya. Terus untuk ke 3B-nya? Nah, kalau pertama kali naik pangkat ini ya yang dilihat adalah paknya, Mbak. Paknya itu kalau sudah 1 tahun itu bisa diusulkan dari 3B dengan catatan angka kreditnya sudah memenuhi 150 gitu. Mencapai nanti setelah dihitung ya, bukan dilihat dari paknya 150, tapi nanti setelah dihitung dari usulan itu kalau udah 150 bisa. Tidak harus 2 tahun, Mbak, khusus untuk yang pertama kali. Karena kalau berarti kalau tadi mohon maaf 2020 Oktober berarti di Oktober 2021 udah boleh untuk usulan ke 3B dong? Boleh. Iya, jadi nggak harus 2 tahun ya, Pak? Kalau saya 3B, karena gini, Mbak, 3C. CPNS-nya tidak mungkin 2020 kan? Iya. Pasti guru itu 2018 bahkan Karena 2016 kan prosesnya lama. Iya, proses PIGP aja udah 1 tahun. Kemudian PPJG sendiri bisa 1 tahun lebih gitu kan? Belum lagi nunggu sertifikat pendidik. Nah, iya gitu, Mbak. Iya, jadi betul. pasti itu malah lebih dari 2 tahun. Jadi yang jadi patokan di situ adalah paknya itu untuk yang pertama kali, Mbak. Iya. Jadi yang 2 tahun itu setelah guru itu pernah naik pangkat. Kalau belum pernah naik pangkat, yaitu patokannya adalah pak pertamanya itu 1 tahun pun bisa. Setiap tahun nih, Pak. Setiap tahun tuh untuk kenaikan pangkat itu ada berapa kali sih, Pak? Ya. Untuk kita bisa ngusulin naik pangkat gitu Ya. setiap tahunnya. Kalau di aturan itu kan pangkat itu 2 tahun, 1 tahun itu 2 kali, Mbak. Ya. 2 kali. Jadi Di 1 bulan apa, April gitu? sama 1 Oktober. SK, Mbak, ini. SK itu TMT 1 April sama 1 Oktober. Kalau SK golongan Ya. pasti kalau nggak di 1 April 1 Oktober. Ya. Jadi 2 Tapi tahun. untuk pengusulan di Dinas Pendidikan Pendidikan. Provinsi selama ini ya akhir-akhir ini tidak 2 kali dalam 1 tahun. Pernah juga 2 tahun 2 kali dalam 1 tahun, tapi karena banyak sekali, Mbak, banyak sekali, ya? banyak sekali yang mengusulkan, kemudian Numpuk itu untuk tim penilai di penghitungan. provinsi itu nggak seimbang dengan yang akan dinilai gitu, ya sehingga akhirnya molor gitu. ya akhirnya tahun kemarin sekali, tapi diupayakan nanti dalam 1 tahun itu kita terima usulan pak dan kenaikan pangkat itu 2 kali dalam 1 tahun. Iya. Tetap diupayakan 2 Diupayakan seperti itu, Mbak. Untuk Ya. SK-nya 1 April atau 1 Oktober. Betul, gitu ya, Mbak. Pak, ya. Iya. Oke.